aku lagi skripsi tuh, aku lamar di Metro, itu skripsinya masih kejar-kejaran tuh, bolak-balik Jakarta Jogja Jakarta Jogja. Dialog Atma. Oke, aku dengar dari cerita kakak gitu ya, berarti suka dukanya banyak banget ya kak ya. Kalau boleh tahu, eh, kenapa gitu? Kalau misalnya itu suka dukanya banyak, dukanya juga mungkin banyak gitu ya. Tapi kenapa jadi kayak, misalkan tadi liputan bencana, kenapa itu jadi favorit kakak gitu? Padahal itu banyak banyak nggak enaknya mungkin bisa didengar tadi gitu. Oke, kalau kenapa masih mau, tapi kita tahu lebih banyak dukanya sebenarnya plus minus sih. Kayak aku punya uang 100 juta pun, aku tidak akan mau menghabiskan uangku tuh ke perbatasan Papua Nugini sama Merauke, karena dengan tujuan liputan ini aku dapat kesempatan itu dan yang bisa aku pamerkan ke orang-orang. Jadi kayak kamu dapat kamu dapat sesuatu hal yang eksklusif buat ke lokasi-lokasi yang memang tidak pernah terpikirkan sekalipun untuk kamu datangi. Itu salah satu. Ya kalau jadi jurnalis itu, hari ini kita di Jakarta, mungkin besok kita udah di Makassar, terus 2 hari lagi kita udah di Medan. Itu nggak bisa dipungkiri karena jam terbangnya tinggi. Lalu kalau duka ya memang dari awal udah ditanya komitmennya kan, kayak siap nggak Natalan nggak pulang, ya harus siap karena itu memang komitmen kita. Ketika orang lain hari Minggu berhenti kerja istirahat, namun jurnalis itu kalau hari Minggu harus kerja tergantung jadwal yang sudah ditentukan. Jadi ya memang dari awal untuk jadi jurnalis itu ya komitmen sih awalnya. Jadi kayak dari tadi kayak aku sudah memikirkan, oke, aku pengen jadi ini, ya harus dipersiapkan matang-matang sih dengan segala konsekuensinya. Tapi di balik itu kayak ada kelegaan sendiri, kayak ada kebanggaan sendiri gitu loh buat cerita ke orang-orang, ke keluarga, kalau apa yang aku lalui itu kayak sesuatu hal yang memang banyak orang tidak bisa melaluinya, kayak naik kapal perang, naik ke daerah-daerah konflik, ataupun ke bertemu orang-orang penting yang memang kalau contohnya orang-orang biasa itu sangat dibatasi, tapi ketika jadi jurnalis akses-akses untuk itu ada, jadi punya kebanggaan sendiri sih. Oke oke, walaupun banyak duka ya berarti tapi pengalaman-pengalaman itu tuh ada value-nya sendiri-sendiri ya kayak. Jadi itu yang buat kakak tuh, oh ini nih duniaku banget nih gitu ya kak ya. Oke, tadi aku sempat dengar gitu kakak ketemu sama orang-orang penting gitu ya kak ya. Boleh tahu nggak orang-orang penting yang udah sempat kakak ketemu itu siapa aja kak? Pernah ngikut Erick Thohir itu kita kemarin ke 5 daerah, Makassar, Bali, Makassar, Bali, Surabaya, Lampung, Bandung, Lampung, iya Lampung. Siapa lagi ya? Banyak sih orang-orang penting, kayak tiap hari pasti akan ketemu orang penting dari elit-elit partai, menteri. Kalau menteri ada kontes, pasti kita datang untuk liput sih. Oke, berarti orang-orang penting tadi itu hampir setiap hari kakak ketemu sama mereka seperti itu. Kalau Hampir boleh setiap. tahu keuntungan atau advantage yang kakak dapat dari bertemu orang-orang itu untuk sebagai profesi sebagai jurnalis itu apa ya kak? Yang pertama, portfolio ya, karena jujur untuk menembus orang-orang penting itu sebenarnya susah. Karena ketika contohnya nih Najwa Shihab bisa wawancara presiden, berarti itu bisa disebut eksklusif karena semua media juga pengen, dan itu prosedurnya bukan hanya langsung ngechat orangnya langsung disetujui, enggak, kita harus buat surat. Jadi salah satu kebanggaan itu ketika kita bisa wawancara orang penting dan itu tayang, karena itu kita eksklusif. Lalu lebih ke linkage sih, kayak kita jadi jurnalis, kita akan kita akan ketemu dari kelas sosial paling terendah, dari kita ketemu gelandangan di pinggir jalan, tukang pedagang kaki lima, sampai orang-orang yang duduk di pemerintahan, direktur perusahaan, BUMN, kita akan ketemu semua. Jadi kayak kita akan punya link sih untuk
mau jadi apa kita ke depan sih. Jadi itu salah satu hal yang memang harus dipertimbangkan kan, karena ada orang yang memang tidak menghabiskan hidupnya untuk menjadi seorang jurnalis, mungkin dia mau lompat. Jadi dengan link-link yang sudah didapatkan selama di lapangan mungkin bisa dipakai sih. Oke, link ya. Berarti yang bisa didapatkan dari bertemu dengan orang-orang penting seperti itu adalah link dan juga portofolio ya, Kak ya. Nah, tadi aku sempat dengar beberapa hal lah, banyak hal tentang profesi Kakak gitu ya. Dan aku yakin sahabat-sahabat Akmal di sini juga ada nih yang punya cita-cita atau impian yang sama. Jadi jurnalis seperti Kakak. Nah, boleh tanya tadi Kakak dari ilmu komunikasi gitu ya. Kakak ngomong Kakak targetnya waktu itu SMA adalah masuk ke Ilkom gitu ya. Jadi buat anak-anak Ilkom nih Kak, kira-kira selain komitmen yang tadi Kakak bilang sebagai jurnalis harus perlu komitmen gitu ya. Kira-kira hal yang perlu disiapkan oleh anak-anak seperti kami itu untuk menjadi jurnalis itu apa Kak? Sering ya kalau aku ditanya terkait itu, pasti aku bilangnya pengalaman sih, karena aku sering sharing ke anak-anak, adik-adik, kayak mimpi itu seperti bola salju. Jadi ketika untuk mendapatkan sampai ke tujuan itu ya harus bola saljunya gede. Dan apa yang aku lakukan selama ini, ketika aku masuk ke Atma Jaya, belajar saja nggak cukup. Aku ngerasa itu setelah aku lamar kerja ya, karena aku lagi skripsi tuh, aku lamar di Metro, itu skripsinya masih kejar-kejaran tuh, bolak-balik Jakarta, Jogja, kejar tanda tangan dosen, terus ngejar seleksi berikutnya. Aku lihat orang-orang yang masuk di sana itu kayak lulusan luar negeri, ada yang dari Cina, Australia, yang teman-teman angkatanku di Metro itu kayak dari UI. Jadi kayak kuliah saja itu menurutku nggak cukup sih buat untuk tembus. Dan apa yang aku lakukan selama kuliah ya itu tadi, aku cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Awal aku masuk kuliah, aku masuk ABN, itu organisasi pertamaku tuh di kuliah, ABN. Di situ aku belajar banyak sih, karena ABN memang benar-benar liputan ya. Dia turun langsung ke lapangan, liputan buat paket, terserah itu mau hard news, soft news, feature atau apa-apa, tapi yang pasti turun langsung. Dan aku mengibaratkan pengalaman itu seperti bola salju, seperti yang aku bilang tadi. Makin berguling ke bawah itu makin gede. Jadi kayak es, itu kalau didiamkan dia akan meleleh. Tapi ketika dia terus berguling ke bawah, dia akan semakin besar. Jadi ya, aku ngambil prinsip seperti itu sih. Jadi kayak, di ABN kurang nih. Aku pengen cari-cari pengalaman di luar. Akhirnya aku dapat kesempatan di ikut-ikut ini dulu, wartawan jagongan media rakyat. Ada kan dulu kegiatan itu, event yang diadakan Combine, lalu beberapa kegiatan lagi, ikut via TV juga, sempat ikut via TV, yang penting portfolio. Lalu dapat di tahun 2017 kalau nggak salah, dapat kesempatan exchange di De La Salle Universidad das Marinas. Yaitu ketika aku dapat kesempatan itu, aku nggak boleh jauh-jauh dari targetnya. Ketika oke, aku mau jadi jurnalis ya, aku harus ngambil jurusan yang memang nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika tes kerja. Jadi aku ngambil di sana jurusan broadcast, uh, uh, jurnalistik, public speaking, dan lain-lain, investigasi aku ngambil di De La Salle. Nah, seperti aku bilang tadi, pengalaman itu seperti bola salju. Ketika sudah ada di CV-ku, itu ABN via exchange program, apply lagi ke tempat lain. Kayak kemarin dapat kesempatan Intercultural Society ke Nepal, itu dipertimbangkan. Oh, dia udah pernah kuliah pernah exchange ke De La Salle dan lain-lain. Akhirnya dipertimbangkan, lolos lagi. Terus aku apply lagi, kayak ikut ISWI, International Student Week in Ilmenau, lolos lagi. Terus terakhir magang di KBRI Thailand, KBRI Indonesia di Thailand, di Bangkok. Dipertimbangkan lagi pengalaman-pengalaman itu, akhirnya dapat kesempatan itu lagi. Dan semakin lama bola itu makin gede. Dan ketika tes pekerjaan, ya udah tinggal tunjukin ini CV-ku, pengalaman-pengalaman selama kuliah, ada pengalaman di nasional maupun internasional. Jadi kayak itu akan menjadi sesuatu hal yang dipertimbangkan ketika di dunia kerja. Jadi ketika kita keep the ice,
esnya itu akan meleleh. Tapi ketika kita terus berguling ke bawah, itu esnya semakin lama akan semakin, bola saljunya akan semakin besar. Jadi ketika udah dapat satu kesempatan, apply lah kesempatan-kesempatan lain, karena kesempatan yang sebelumnya itu pasti akan dipertimbangkan sih. Gitu. Berat ya? Kinda. Tapi aku dapat kok. Aku dapat gambaran. Jadi selain tadi komitmen dan juga dan yang lainnya itu kakak juga perlu yang namanya pengalaman, mimpi yang gede seperti itu untuk ada di posisi kakak yang sekarang gitu ya. Mungkin itu bisa diambil oleh kita gitu ya, orang-orang atau anak-anak atau anak muda seperti kita gitu yang mungkin punya impian yang sama jadi jurnalis gitu.